Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So guys, thank you very much buat kalian yang mampir di live session kemarin. Kita udah ada briefing sedikit ya tentang kondisi Bitcoin yang memungkinkan memasuki fase konsolidasinya. And I think today we got that rejection and confirming another consolidation ya di market. Nah sebenarnya teman-teman ada beberapa hal yang kita mungkin bisa sama-sama lihat ya. One of the consideration yang kita jadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk market itu bisa masuk ke dalam fase konsolidasi itu ada dari sisi Federal Reserve. Oke, kita tahu teman-teman kalau Fed itu akan memberikan pengumuman ya terkait dengan summary of economic projection per meeting besok, tepatnya besok malam di jam yang sama ya lebih kurangnya. Jadi 24 jam dari sekarang itu udah akan ada hasilnya dari projection materials ini. So I think buat teman-teman yang mungkin belum pernah tahu sebelumnya betapa pentingnya projection materials ini untuk kita menjadikan sebagai projection juga untuk pergerakan market secara keseluruhan. Nah teman-teman, saya akan langsung mulai dari sana, habis itu kita bedah tentang price action dan gimana kira-kira ekspektasinya ya. Saya akan mulai dari sini. Oke, jadi kita akan buka sebuah chart yang kosong-kosong kayak begini, right? Is this one? Yeah, I don't think so guys. Let me clear it first. Oke, so kita mulai dari projection materials yang dirilis sama Federal Reserve pada periode bulan Juni 2024. Kemudian berlanjut ke September 2024, Desember 2024. Oke, 3 data itu aja yang kita jadikan pegangan karena yang Maret nggak terlalu ada perubahan. Nah, kita lihat dari sini guys. Per Juni 2024 ya, ini September dan Desember. Jadi ya bisa dibilang 3 yang terakhir sebelum yang terbaru. Oke. Ini ada di situasi di mana Federal Funds Rate itu dinaikin guys, angkanya ke 5,1%. Jadi mungkin untuk tambahan konteks aja kali ya, biar lebih clear lagi. Jadi kalau kita lihat nih pada bulan Maret itu sebenarnya secara projection angkanya di 4,6% dan tidak berubah guys. Jadi pada saat itu kalau teman-teman ingat ya, market itu bisa rally sejauh ini itu diakibatkan oleh Federal Reserve juga yang mendukung. Jadi selain pada saat di tahun tersebut ya, tepatnya pada 11 Januari 2024 ini kan pertama kali ETF akhirnya di-approve ya. Kita kasih breakdown ke kalian dulu biar kalian paham. Di satu sisi, market itu sebenarnya sudah dalam keadaan bullish karena memang punya kepercayaan the Fed akan melakukan pivot pada tahun 2024. Ya, harap dimengerti nih. Jadi kalau kalian yang ngikutin perkembangan, Fed itu mempertahankan suku bunga cukup tinggi dalam periode yang cukup panjang. Nah, angka ini berubah-ubah guys ya, dimana awalnya 2024 itu kelihatan Fed akan pivot memangkas suku bunga hingga kalau nggak salah itu berarti 3 kali lah lebih kurangnya di periode 2024. Kemudian market optimis ya, starting dari bulan Maret 2024, market itu optimis guys ya. Maret 2024 tuh market just a moment before that, market itu optimis. Lalu Maret tidak ada perubahan. Nah, yang bikin kemudian terjadinya koreksi itu adalah pada periode bulan Juni. Kalau kalian lihat data itu di bulan Juni, rilisnya ya, tanggal 12 Juni 2024. Di sini nih, itu akhirnya the Fed mengubah proyeksi itu dari 4,6% di bulan Maret diganti sama dia jadi 5,1%. Nah, market kecewa karena ternyata market berpikir, lah kok lu katanya mau 3 kali rate cut kan? Kenapa jadi cuma 2 kali? Dari 5,25 dan 5,5% itu turun ke 5,5% dan 5,25%. Market kecewa. At that moment, kalau kalian lihat, setelah 11 Juni 2024, apa yang terjadi teman-teman?
market itu mengalami tekanan jual ya selama lebih kurang 25 hari. Bitcoin turun 22% karena FOMC ngubah proyeksinya ya. Jadi kita lihat di sini, kita kasih tanda di sini ya biar kamu ada pemahaman. Proyeksi interest rate ya, suku bunga dinaikin dari 4,6% jadi 5,1%. Nah, ini market ngapain teman-teman? Ya, market turun. Oke, terkoreksi per kondisi tersebut. Nah, terus kalau kita lihat lagi pada pertemuan September ya, kalian bisa lihat ya, September 18. Jadi 3 kuartal berikutnya. Ada yang menarik guys. SIP-nya berubah lagi. Dari 5,1 tadinya ya, yang bikin market turun nih sepanjang bulan Juni, itu jadi bikin market optimis kalau Fed akan pangkas suku bunga hingga beberapa kali pada periode 2024. Jadi udah sisa 3, katakanlah beberapa meeting terakhir di 2024, The Fed kelihatannya optimis nih, dia mau pangkas suku bunga lebih banyak guys, ya kan? Maka dari proyeksi tersebut, apa yang terjadi pada Bitcoin? Kita lihat per September 2024 ya. Di sini lebih kurangnya. Oke, 18 September to be exact, biar lebih enak ya teman-teman. Nah, tuh ya, 18 September 2024. Yang terjadi di situ adalah The Fed mengubah proyeksi lagi, ya kan? Kali ini diturunin guys ya, diturunin dari 5,1% jadi 4,6%. Oke? Sorry, bukan 4,6 ya, 4,4% guys. Maaf ya, silap dikit ya tuh, 4,4%. Ini proyeksi per 18 September 2024. Setelah perubahan itu, apa yang terjadi guys? Market optimis, kembali bullish ya. Lalu FYI buat yang nggak tahu, kenapa market top pada Desember 2024? Apakah karena Donald Trump sudah selesai euforianya? Kan November dia terpilih ya, jadi extra booster untuk dorong market lebih bullish lagi dan lain sebagainya. Jawabannya tidak teman-teman. Yaitu karena pada Desember 2024 Fed kembali ya merubah proyeksinya dari yang tadinya di sini pada tahun berikutnya, FYI ya, bukan di tahun yang sama, tapi pada tahun berikutnya. Karena kan ini udah merupakan acuan untuk 3 pertemuan terakhir, gitu kan. Kalau September berarti Oktober, November, Desember, 3 pertemuan terakhir. Tapi kayaknya salah satu pertemuannya The Fed pangkas suku bunga 0,5%. Jadi lebih cepat dari perkiraan. Hanya sekali 0,5 dan sekali 0,25. Nah yang berubah, itu bukan yang ini. Tapi yang ini teman-teman. 3,4% pada 2025. Jadi orang udah nggak lihat lagi 2024 ya, orang udah Desember, ya kita nggak perlu lihat lagi, ya kan? Yang kita cek adalah 2025. Tadinya 3,4% nih, wah mantep nih. Fed tahun depan pangkas suku bunga 4 kali, ya kan? 4,4 ke 3,4, berarti 4 kali pangkas suku bunga. Tiba-tiba semua itu berubah. Dari 3,4 diganti sama mereka jadi 3,9% pada untuk suku bunga di 2025. Naik lagi 3,4 lah, kok naik lagi jadi 3,9. Tadi katanya 4 kali, kenapa jadi cuma 2 kali? Apa tuh alasannya ya? Kalau teman-teman ngikutin perkembangannya, Anda tahu alasannya adalah karena The Fed melihat inflasi setelah bulan September dan November Desember itu ya, setelah dia melakukan pemangkasan suku bunga teman-teman. Jadi katakanlah per bulan ya, September, Oktober, November, Desember deh ya, beberapa bulan itu ya inflasinya naik lagi. Oktober 2,6%, November 2,7%, puncaknya di 3% pada Januari 2025. Jadi Fed mikir-mikir, kok
gue pikir cukup nih ya, 4 kali red cut. 4 kali red cut bisa nih di 2025. Ternyata dia kaget, lihat angkanya naik terus. Oke, Desember kita update ya proyeksinya, kita ganti. Sorry guys, kayaknya kecepatan nih kita optimisnya. Nah, diganti sama dia. Inflasinya juga diganti dari 2,1 jadi 2,5, 2,2 jadi 2,5. Ini bukan CPI, tapi PCE. Terutama kalau kalian lihat ya, inflation rate tetap dong kita jadikan sebagai tolak ukur gitu ya. Tapi yang lebih penting, kalau mau disesuaikan dengan dia punya data, kita bisa lihat di core PCE price index-nya year over year. Sama situasinya. Oktober melejit 2,3%, naik 0,2%, November naik lagi 0,2%. Jadi dari 2,1 naik 0,4%. Sekarang sih di 2,1. Bagus, mirip loh dengan September, tapi itu per bulan April. Dan Trump, kita tahu istilahnya dia punya kebijakan tarif, itu efeknya kan lagging ya. Nggak mungkin dong dia keluarin tarif sekarang, tahu-tahu besok harganya udah pada naik semua. Nggak gitu juga, ya kan? Paling tidak butuh waktu beberapa bulan untuk kemudian terasa di pasar, ya. Tapi intinya, Oktober-November itu naik angkanya. Makanya Fed melakukan langkah tindakan preventif supaya tidak lebih tinggi naiknya, maka dia ubah lagi ini supaya orang-orang tidak terlalu optimis. Digantilah jadi 3,9% teman-teman sekalian ya. The numbers diganti kembali dari 3,4%. Saya ulangi nih, 3,4% diganti sama dia jadi 3,9%. Per kapan tuh? 18 Desember 2024. Apa yang terjadi guys? 18 Desember 2024. That's it. Boom ya. Jerome Powell drop the mic. Boom ya kan. Harga kembali mengalami tekanan jual. Lebih tepatnya top lah ya. Jadi kita bisa bilang orang udah optimis gara-gara jadi 4,4, mereka pikir 4 kali red cut udah bagus dong di tahun 2024 ya. Dijalankan jadi 3 kali atau 2 kali saya lupa. Tapi intinya boom, harga meletus, kemudian proyeksinya suku bunga untuk ya 2025 tambahannya tuh dinaikin. Dia dinaikin dari yang tadinya di 3,4% itu diubah menjadi 3,9%. Bener gak? Ya, bener ya tuh. 3,4% jadi 3,9%. Nah, market kecewa. Kenapa? Karena jadinya tahun 2025 itu hanya jadi 2 kali red cut aja, guys. Dari yang tadinya 4 kali lagi. Ya. Nah, sampai dengan hari ini, kita semua sama-sama tahu The Fed belum melakukan pemangkasan suku bunga lagi. Sudah sejak, I think udah sejak bulannya, dari pertemuan yang pertama lah ya. Nah, secara probability, kita lihat angka terbesarnya itu ada pada bulan September. Itu pun masih mendekati loh 50-50 guys. Ya, masih deket tuh. Oke, 36,9 bahkan market meyakini belum tentu red cut di situ. Bisa jadi Oktober dia baru red cut, Desember dia baru red cut. Logikanya apa teman-teman? Nah, kalau kalian masih ingat dengan pembahasan saya kemarin di live session, saya udah bilang sama teman-teman, ada kemungkinan summer holiday kali ini kita nggak jauh beda lah dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Ya, market dibuat konsolidasi dulu, ya kan? Boring moment dulu gitu loh, selama berbulan-bulan. Karena di situ juga sama, boring moment nih. Oke, di 2023 juga sama, boring moment guys, tuh berbulan-bulan. Tapi lack of catalyst. Kalau sekarang dengan adanya katalis, dengan adanya ETF klien yang masih optimis somehow gitu kan, dengan berbagai kondisi yang ada. Nah, jadi kalau kita boleh ambil kesimpulan, ini yang menyebabkan market itu mencapai titik topnya pada periode Desember 2024. Habis dia mencapai topnya, kalian bisa berasumsi bahwa ini double top, and then market start correction. Fun fact,
The Fed melakukan pertemuan kembali pada bulan Maret untuk kemudian sekaligus memberikan informasi kepada publik kalau mereka lagi-lagi tidak merubah proyeksinya. Ya, dia tidak merubah proyeksinya, saya ulangi itu. Pada tanggal 19-18 Maret. Ya, kita buka aja teman-teman, kamu bisa lihat ya. Tuh, 3,9 tetap 3,9. In fact, dia naikin angka ini. Yang artinya dia meyakini inflasi masih bisa naik sampai akhir tahun 2025 dan jauh dari targetnya dia. Walaupun secara angka, kalau kita balik lagi ke data yang sama di sini, kita balik ke prices saja ya. Oh, nggak bisa di-back nih teman-teman. Nah ini dia ya. Walaupun di data yang sama, kalau kita lihat PCE-nya saat ini itu angkanya sudah di 2,5% dengan, kalau kalian lihat, annual change-nya udah 2,1 guys. Ini udah deket loh. Targetnya The Fed itu 2%. Balikin ke angka ini. Ya kan? Tapi menurut mereka, nanti di akhir tahun, kalau berdasarkan proyeksi yang terakhir, angkanya masih bisa naik. Maka ketika dia tidak merubah data ini, atau suku bunganya, ya dia tidak ubah proyeksinya, market di situ kecewa. Per kapan tuh? 18 Maret ya kalau kita lihat. Nah ini lebih kurangnya. Ya masih ada momen kekecewaannya lah ya. Market masih mengalami yang namanya koreksi up to 14% sejak data itu keluar. Dan kabar baiknya dibantu sama Donald Trump dengan mengubah ekspektasi, ya kan? Ekspektasinya adalah kata The Fed, ini kemungkinan suku bunga tetap dipertahankan nih, dia tidak ubah ya, dia tidak turunkan. Alasannya adalah dia takut gara-gara urusan kebijakan tarif gue bikin harga pada naik dan inflasi juga terpengaruh. Akhirnya apa teman-teman? Dia keluarkan pengumuman pada tanggal 9 April bahwa kebijakan tarif dia itu ditahan selama 90 hari. Ini akibat sentimen itu yang sangat positif. Berarti market meyakini kalau The Fed kekhawatirannya yang ini dan yang ini itu diakibatkan oleh tarif. Kelihatannya kekhawatiran dia sudah beres. Pertanyaan saya per hari ini banget, bagaimana urusan tarif? Oke. Bagaimana dengan urusan tarif? Dan yang kedua, bagaimana dengan urusan perang? Yang lagi hot-hotnya nih ya, tadi subuh 5.30 Trump bilang orang-orang harus dievakuasi dari Tehran, ibu kota Iran. Kemudian persekarang banget nih ya, persekarang banget teman-teman, oil naik $76,4 per barel dengan situasi Trump mengatakan has become more inclined to strike Iran's nuclear facilities. Ya, Trump has become alienated from the idea of diplomatic solution. Final words-nya di sini tadi. Ya, tuh Trump bilang, ada beberapa poin dia bilang ya. Dia nge-post di Truth Social, lagi-lagi dia pakai platform sosial media yang ya dia bebas gitu ya, nggak ada batasan tuh, dia mau ngomong apa aja bisa gitu. We now have complete and total control of the skies over Iran. Jadi dia kasih pengumuman nih ya, gue udah siapin nih senjata dan gue udah kontrol udara lu. Kalau ada apa-apa gue tembak ya kan. Kemudian dia post lagi yang kedua. Kita tahu betul di mana supreme leadernya ya bersembunyi. Itu kepalanya si Iran tuh ya, ketuanya teman-teman, bukan ketuanya lah, pemimpinnya lah kalau kita bilang. He's an easy target, but it's safe there. We're not going to take him out, kill, at least for now. But we don't want, at least not for now, dia bilang ya. But we don't want missiles shot at civilians or American soldiers. Our patient is wearing thin. Udah tipis teman-teman. Thank you for your attention. That's it, boom. Ya. The third post, dia cuma bilang begini. Unconditional surrender. Menyerah tanpa kondisi. Jadi Iran gak boleh negosiasi, pokoknya lu nyerah aja. Gitu ya. That's the final word dari doi, teman-teman. Kamu tahu
per kondisi hot itu berlangsung ya, tepatnya beberapa jam sebelum saya bikin video ini. Kalau kita lihat nih ya, tuh, US officials say Trump seriously considering strikes on Iran. Beritanya hot banget di mana-mana. Ya, at that time beritanya keluar, Anda tahu dollar index itu nge-spike impulsively ya dalam beberapa jam terakhir, menyebabkan apa? Euro US dollar drop lumayan impulsively sekitar 0,7% dalam beberapa jam terakhir, termasuk pound ya, dia drop cukup signifikan. Me personally ya, saya ada open position tadi di pound, entry dengan idea scalp aja between the session. Jadi logiknya sebenarnya cukup simple teman-teman. Asia market breakdown, London ya, begitu masuk dia balik ke zona Fibonacci 0,79 atau OTE. Saya take a trade di situ, TP di sini, and ternyata dia begini ya. Tapi siapa yang tahu? Karena Trump ngomong soal perang, jadi dolar menguat. Saat dolar menguat, obviously Anda tahu implikasinya negatif dong dengan S&P 500. S&P 500 tiba-tiba koreksi up to 0,7%. Dan tentu saja hal itu juga mempengaruhi Bitcoin at this position. Jadi kalau kita lihat, kita teliti soal tarif sama perang, akankah selesai sebelum FOMC besok? Kelihatannya kecil probabilitasnya. Dan bila demikian, yang saya khawatirkan ya, ini kan tidak berubah ya, tidak ada perubahan. Nih, sini kita bikin gini ya, tidak ada perubahan suku bunga, proyeksi suku bunga. Tapi Fed yakin inflasi naik lagi karena tarif. Ya kan, sebenarnya cuma itu doang tuh. Pada saat itu cuma karena tarif, guys. Ya, itu pada bulan Maret loh, cuman karena tarif. Sekarang kita dapat berita baru, yaitu perang. Dan perang mempengaruhi harga minyak. Minyaknya naik, guys. Jadi The Fed punya alasan lagi. Nanti dia bilang, lu tahu nggak, inflasi bakal naik nih bulan depan. Kenapa? Ya lu lihat aja harga minyaknya naik tuh. Dari sejak bulan Mei sampai dengan hari ini udah naik berapa persen? 32%, saudara-saudara. Ini nggak sedikit naiknya, cukup banyak. Jadi apa Vin kesimpulannya ya? Anda kan pengen tahu bontotnya doang gitu. Kalau saya boleh ambil kesimpulan, ya kita bikin sederhana teman-teman. Ini kita bakal dapat yang namanya proyeksi per 18 Juni. Besok tepatnya. Saya berpikir The Fed cukup kecil probabilitasnya dia ubah proyeksi itu. Jadi kalau kita katakan per bulan Maret, selain dia meyakini inflasi itu masih bisa naik, saya yakin ini mungkin nggak akan berubah banyak walaupun secara data udah nunjukin progres yang luar biasa bagus banget. Tapi saya rasa dia akan ngotot. Dia akan bilang kalau, menurut gue ini belum cukup ya. Kita masih ada uncertainty berupa tarif, berupa perang yang belum selesai atau tidak akan selesai dalam waktu singkat. Ini urusannya minyak, teman-teman. Terlepas dari Trump mau ikut perang atau enggak, karena bisa aja dia bluffing supaya Iran beneran nyerah tanpa kondisi. Ya kan, digertak aja tuh ya. Udah lu nyerah dah tanpa kondisi. Ayolah lu nyerah gitu, biar cepat beres gitu urusannya. Tapi kita nggak tahu Iran apakah akan semudah itu tunduk gitu kan. Dan akhirnya hal tersebut kalau tidak terjadi dalam waktu singkat, nih urusan perang nih, kalau Iran tidak damai atau Iran tidak menyerah dalam waktu singkat, katakanlah kurang dari 24 jam nih per saya bikin video ini, ya udah, itu jadi alasan Federal Reserve, udah selesai. Karena dia akan bilang, selama urusan perang belum beres, minyak bisa naik otomatis memberikan pengaruh juga terhadap, ya kan, secara keseluruhan terhadap harga inflasi. Oke, bukan harga inflasi ya, terhadap inflasi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan teman-teman, ini akan sangat berdampak. Kalau Fed tidak mengubah proyeksinya, either kita akan terkoreksi lebih jauh atau ya udah konsolidasi aja nih ya during summer holiday. Nggak tahu sampai kapan.
Jadi kita bisa ngelihat dia rebound dalam jangka waktu pendek. Ya, personally saya ada posisi sih ya on Bitcoin. Tadi baru banget tadi ya. Saya ada mention sama teman-teman di SAG. Alasannya saya utilize zona itu mungkin a bit spekulatif ya. Saya udah ngomong sama teman-teman tuh ya, guys, I will utilize this zone. Long setup for swing, cukup ideal for spot trading. Ini setup a bit gambling karena before FOMC. And yes, valid until FOMC. Just a moment before dia balik ke zona itu. Oke, alasannya sebenarnya cukup sederhana. Ini ada Quasimodo level, sebelumnya react dari sana, dan kalau saya asumsinya adalah market konsolidasi, ya udah, berarti saya buy deket zona supportnya. That's it. Oke, that's it teman-teman. Jadi overall, ya kita meyakini bahwa konsolidasi itu bisa berlangsung ya untuk periode yang cukup panjang. Saya juga ada sampaikan lewat daily to weekly outlook. Jadi saya ada bahas sebenarnya di sini ya. Kalau kondisi kita mirip summer holiday 2024, kemudian kita juga sebenarnya ini masuk dalam stage 2. Nih saya bilang nih, kita baru masuk stage 2 konsolidasi kalau menurut saya. Ya, tapi secara inflow memang sangatlah positif, menggambarkan situasi serupa mirip seperti yang waktu di 2024. Ya, dan saya cuma bilang sederhana aja, hanya saja tidak ada alasan untuk FOMO. Jadi kalau misalkan harganya tadi atau kemarin di harga 108.000, 107.000 gitu, ya udah ya, we can wait for a better price, terutama Bitcoin, di mana ketika harga below the $105,000 dianggap sebagai harga yang lumayan oke untuk accumulating. That's it. That's my point teman-teman ya. That's my clear point untuk menjawab tentang kondisi market saat ini, kira-kira begitu ya. Tapi ini bukan buat teman-teman ikutin ya, nanti saya dianggapnya bikin signal lah atau apa or whatever gitu kan. Actually ada beberapa setup yang actually bisa di-execute, like this one for example. Ini wow, good banget ya. I think it's an easy to R ya currently teman-teman. Ini before-nya. Ya, saya ada bilang sama teman-teman di SAG, kalau kalian mau utilize euro itu tetap dalam keadaan positif gitu. So kalian bisa utilize zona ini gitu kan. This is just a moment before this, guys. Ya, that's it tuh. Take a look. Ya, what a perfect entry, guys. Ya, what a beautiful entry here. Tuh. This is the before 1 hour time frame. This is the after. Oke, tuh. Ya, biar mirip lah ya tuh. Ya, I don't know if it's lucky or not ya, but anyway, ya saya memang punya idea, memang mau coba untuk utilize zona itu. Ya nanti kita lihat lagi aja ya progresnya gimana. Yang pasti kalau dia udah rebound duluan, udah perform dengan cukup baik, ya udah saya mungkin akan coba untuk either take profit before FOMC ya. Mungkin nggak sesuai dengan rule saya, tapi ya udah saya akan utilize itu dan akan coba untuk manfaatkan kesempatan yang ada. Ya, but for now teman-teman, just to make it clear, video ini saya hanya akan ngebahas tentang persiapan buat FOMC besok, supaya teman-teman punya gambaran seberapa pentingnya FOMC ya, yang ada summary economic projection-nya. Jadi kalau kalian masih denial dan ngerasa bahwa makro tidak mempengaruhi, well, I have proof ya. Every time the Fed ubah policy mempengaruhi market secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa itu nggak ada hubungannya, ya Anda kayaknya perlu belajar lagi ya. Ya walaupun maksudnya ada konteks yang lain ya, kayak dukungan gara-gara Trump menang, kemudian gara-gara Japanese carry trade dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari kondisi itu, ada korelasinya dan sangat penting untuk kita mengerti bahwa the Fed CS itu bisa ngatur harga kalau mereka ngubah projection tersebut ya. So I think that's gonna be the update for today. God bless to everyone. Semoga teman-teman beruntung dan semoga lancar semuanya. Sehat-sehat selalu buat kalian semua. See you guys again in the next video update. And yeah, cheers. Bye bye guys.